Kalau hitung-hitungan, saya mencet kalkulator berapa gitu, sama dia mikir tek cepet dia. Pada saat saya SMP itu 17 mata pelajaran itu birunya cuma 3. Oh ya. 3 aja itu olahraga, agama, menggambar, ilmu, orang Magelang biar lebih maju. Yang kedua sosial. Oh ya. Nah. Itu tingkatan apa? S2, S3, S1? S2. Oh, S2. MBA Master. MBA Master. Iya, iya. The Underdog's Journey. Rumah sakit sama, Pak. Rumah sakit itu pegawai saya 160. Ya. Kena COVID. Itu pasiennya cuma 1 karena saya nggak nerima COVID. Pasiennya cuma 1 sampai 5. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya tidak PHK. Ya. Semua orang, maaf ya, Hotel Puri Asri PHK, Armada PHK, Atria PHK. Ya. Saya hotel, rumah makan, rumah sakit pegawai saya 250. Tidak saya PHK 1. Ya. Bertahan. Ya. Tapi supaya saya tidak gagal, saya kerjasama sama anak buah saya. Ya. Saya kumpulin, saya langsung menawarkan, yuk nek keluar dari saya, hidupmu akan gagal nggak? Oh, mesti gagal. Ya. Supaya nggak gagal, ngikuti saya mau nggak? Mau. Ya. Gajinya tak potong 25%. Tapi tidak saya PHK. Mau, Pak. Ya. Yang rumah makan, pengen di PHK nggak? Enggak, Pak. Supaya kita nggak gagal, yuk gini, gajinya tetap, cuman masuknya 2 minggu. Oh ya. Nah, akhirnya 50%. Ya. Tetapi Pak, saya kalau di rumah yang nganggur biaya ya Pak, saya lebih baik masuk, tapi gaji saya 50% nggak apa-apa. Akhirnya semua masuk, gajinya 50%. Ya. Tapi tidak ada PHK. Sampai orang-orang sampai bilang, kok bisa bertahan tanpa PHK? Ya. Karena pada saat itu omsetnya drop tuh 80%. Pak. Ya. Tinggal 20. Iya. Dan saya bisa bertahan. Makanya mereka semacam berhutang budi sama saya. Yes. Sehingga enaknya setelah itu saya nggak pernah diprotes anak buah. Ya. Karena mereka salut dengan apa yang saya lakukan. Ya. Nah ini ilmu tanpa gagal. Ya. Gitu Pak. Pak Edi. Ya. You kan begitu banyak usahanya ini, karyawanmu juga 200 macam-macam itu ya. Lah, you ceritakan tadi tidak pernah ada PHK, COVID dilakukan dengan pendekatan yang sosialisasinya bagus ya, sehingga karyawan itu juga merasa nasibnya sama ini, bos, gitu ya. Akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini. Lah, waktu you tadi di rumah sakit pertama kali masuk setelah ibu menyerahkan kepada you, itu kan you bilang dibabati, yang kuning-kuning babati supaya jadi hijau, gitu kan? Betul. Nah, itu ada kendala nggak? Kok bisa dengan semut begitu? Gini, biasanya kita itu kalau gagal, itu pasti ada toksiknya, Pak. Kalau you punya karyawan toksik 1, itu pasti meremen, Pak. Racun tuh ya. Racun. Nah, kanker. Saya misalnya memotong dia, itu tidak langsung, gue tak pecat gitu, enggak Pak. Saya pelajari kehidupan di rumahnya. Saya juga ngomong, gue pantasnya buka warung gitu. Nah akhirnya dia dengan apa sukarela, tak ajari bisnis buka warung. Atau satu yang di Kalinegoro itu dulu bilang gini, wah anakmu papat, butuh perhatian. Karena gini, kalau kamu itu pegawai begini, maaf ya, aku bilang gitu, kamu pasti nggak bisa sukses. Cara suksesmu piye? Aku modali anak-anakmu biar sekolahnya pinter-pinter. Nanti nih anakmu kaya, aku melu kaya. Nek sekarang kowe iki ora nyekolahke anaknya nggak sukses, hidupmu tuanya susah. Nah, sebenarnya itu metode, Pak. Metode memotong tapi dengan cara manusiawi.
Tapi saya punya target. 1, 2, 3, 4, 5 gitu saya potong. Harus yang kuning-kuning tadi. Iya, itu nanti jadi penyakit. Kan begini ya, dalam bisnis itu sebenarnya ilmu kedokteran juga sama, Pak. Kalau fisik kita pengen ototnya gede, sehat, itu punya treatment, punya latihan, punya exercise gitu. Nah, tekanan-tekanan itu harus kita atasi. Nah, saya mencoba begitu. Nah, ternyata betul. Setelah orang saya itu punya komitmen melu andarbeni, kemudian dia juga bersama-sama dengan saya mengembangkan seluruh sektor. Jadi obat dilengkapi, itu dilengkapi, ruangan ditambah, saya beli tanah belakang jadi tambah besar. Meskipun Rumah Sakit Lestari itu umurnya 40 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, suasananya menyenangkan. Tidak seperti rumah sakit lain, ya maaf, itu bau obat, chatting lotok gitu. Lestari itu meskipun tua tapi wajahnya kencang. Home sweet home. Wah, begitu. Dan ternyata memang bisa bertahan. Saya belajar dari kegagalan rumah sakit yang bangkrut-bangkrut itu. Nah, itu rata-rata rehabilitasinya kurang. Jadi misalnya WC-nya bau, dilengge, Pak. Nah, ini tempat saya enggak. WC-nya pasti wangi, gitu. Karena saya juga memberi pelajaran sama orang-orang, Pak. Kalau kamu pengen sukses itu WC dan dapurmu itu harus bersih. Karena di situ letak cerminan bahwa kalau kamu pengen sukses di luar, itu di dalam itu harus bersih. Gitu. Ini sama dengan sehat. Apa yang kita makan, itu kalau bagus-bagus, di dalam masih bersih. Makannya ngawur, penyakitan. Gitu. Itu satu contoh. Gitu. Kesulitan apa yang Pak Edi alami? Ini kan You kan memberikan value pada seluruh karyawannya di rumah sakit, termasuk dokter, perawat, macam-macam ya. Itu value-nya Pak Edi itu bagaimana You memasukkan ke dalam jiwanya seluruh karyawan itu. Apakah juga ada kesulitan untuk menyamakan value dari Pak Edi itu pada mereka? Kita punya tradisionalnya itu nyuntuk pemimpin, Pak. Kalau pemimpinnya bersihan, masih anak bersih. Iya, begitu. Kalau You pengen korupsi hilang, itu dari kepalanya jangan korupsi. Pasti anak buahnya tidak korupsi. Waktu saya jadi anggota DPRD juga begitu, Pak. Makanya saya nggak pernah dipilih jadi pimpinan pansus misalnya. Karena kalau Pak Edi yang jadi pimpinan pansus, garing semua, Pak. Karena Pak Edi nggak mau korupsi, begitu. Itu satu contoh ya. Saya memberi tauladan ini waktu di anggota DPRD juga sama, Pak. Gaji nggak saya ambil. Lalu saya nggak mau nggak mau minta uang dari dinas misalnya. Nah, itu makanya menjadi cerminan kalau pemimpin baik, anak buah itu selalu ngikuti, Pak. Nah, gitu. Kalau pimpinannya brengsek, pasti anak buahnya ikut brengsek. Jadi niru-niru gitu ya? Iya, pasti begitu. Jadi kalau saya melihat di kepolisian dari satu sektor pimpinannya bersih, itu bawahannya ya pakai woh, Pak. Nek enggak ya mesti dia mencelat gitu. Keluar dari sistem gitu. Saya juga mengembangkan di Rumah Sakit Lestari. Kalau kamu curang, kamu pasti hilang dari sini gitu. Dan ternyata omongan saya itu selalu benar. Yang nggak jujur selalu hilang, Pak. Nggak tahu lah, itu kerasan lah, konangan lah, begitu. Maka saya menciptakan suasana itu dengan sebuah sikap. Ini kan ceritanya kan peraturan pemerintah dalam hubungan perburuan ya. Itu kan peraturannya pemerintah itu kan tidak boleh melakukan PHK. Tersirat seperti itu, tersurat tidak boleh. Nah, sekarang kalau You melihat ketemu karyawan-karyawan yang tidak jujur, yang macam-macam, itu kan juga kuat nih. Ini kan seperti yang You katakan toksit itu kan.
Nah, caranya yuk mengeluarkan bagaimana? Ini kan orang pada perlu tahu loh Pak Edi. Ilmunya begini. Biasanya ya. Saya memberi kesempatan dia untuk berubah dulu. Oke. Tapi kalau tidak berubah, biasanya ada 2 cara saya. Iya. Saya deketi, saya kasih jalan di luar seperti tadi ya. Oh ya. Oh, gue bisnis lebih cocok. Atau kamu di sini nggak nyaman gitu. Maka lebih baik cari yang lain begitu. Nah, biasanya saya nawari kalau you kepepet itu yang ketiga saya PHK. Rata-rata kalau di PHK mereka takut. Karena apa? Karena tidak punya surat kelakuan baik. Oke. Nah, maka kalau you pengen kerja lagi, gue mengundurkan diri, tak kayak surat kelakuan baik. Oke. Negosiasinya di sini. Iya. Maka itu tidak pernah menjadi kasus, menjadi laporan di dinas tenaga kerja. Itu nggak ada. Okay. Dan rata-rata saya juga tidak melepas silaturahminya. Oke. Saya tetap memberi nasihat supaya hidupnya jangan tidak gagal. Hidup sekali harus sukses Pak Rusmin. Ya, jangan gagal ya. Jangan gagal. Nah tadi yang you kasih petunjuk, you rasanya udah nggak cocok di tempatku nih, ya. You tidak akan sukses karena you punya tanggungan banyak macam-macam tadi itu. Dia dianjurkan untuk menjadi entrepreneur, pilih swasta apa buka warung macam-macam itu. Ada ndak yang minta aku kok dimodali ya Pak Edi? Ada nggak? Ya ada. Ada ya. Cuman saya tetap pintar supaya begini, Pak. Di sini ada koperasi atau di lingkunganmu ada koperasi pinjam saja. Karena gini, kalau seseorang itu tak beri, biasanya kegagalannya tinggi. Tapi kalau you punya beban, iki duit nyileh, itu pasti punya rasa tanggung jawab yang besar, gitu. Bolak-balik, yang penting tuh gagal tuh dihindari. Nah, kalau seseorang itu diberi mindset sekali hidup jangan gagal, itu pasti ingatannya saya harus berhasil, saya harus meningkat. Saya harus lebih baik. Saya harus lebih pintar. Nah, ini refleks, Pak. Refleks. Oke, Pak Edi. Ini kalau mengenai bisnis rumah sakit ya. Itu kan banyak di masyarakat Indonesia ini ya. Bilang, wah rumah sakit di Indonesia itu kan servisnya kurang bagus. Maaf, dokternya itu sering-sering seenaknya. Untung ya yang ngomong, kalau you ngomong kan nggak masalah. Nggak masalah. Kalau saya yang ngomong kan lucu. Nah, terus juga sering memberi obat yang tidak diperlukan. Karena terkenal sekali kan banyak dokter di sini itu kan katanya itu kan banyak detailment itu kan memberikan obat-obat yang macam-macam dan di belakangnya itu katanya harga obat mahal di Indonesia itu kan karena ada komisi, kos biaya. Komisinya dokter satu kali teken satu resep dapat berapa macam-macam. Nah, itu menurut Pak Edi bagaimana ini di rumah sakit you? Ini supaya saya fair begitu ya Pak Rusmin. Itu kejadian yang diceritakan tadi itu kejadian lama sebelum ada BPJS. Jadi sekarang pun kelemahannya banyak, Pak. Sistem kesehatan di Indonesia itu sekarang mulai ada perbaikan, Pak. Ya seperti Pak Rusmin sampaikan, dulu itu tidak ada standarisasi obat, tidak ada standarisasi lab. You kalau ke dokter umum zaman dulu nggak perlu USG di USG, main untuk duit gitu. Alatnya pun juga harus sedino payu piro, payu modal. Lalu obatnya biar laku, itu kong kali kong sama dokter. Gue yang resepin gonku untuk fee 20%. Jadi dulu ada laboratorium itu
ora usah dicek darah lengkap, dokternya oleh 10%. Ini kegagalan sistem kesehatan di Indonesia. Tapi sejak terakhir ini, kita bersyukur bahwa sistem kesehatan di Indonesia ada perbaikan. Cuman ini berimbas hal-hal lain ya. Misalnya BPJS itu standarnya harus internasional, tetapi harganya rendah. Nah itu biasanya karena dokter itu sekolahnya mahal, tapi dibayar oleh BPJS itu sedikit. Satu contoh Pak, kalau ada satu dokter rumahnya di Mertoyudan, terus kemudian ada satu pasien di Magelang, di Rumah Sakit Lesari katakan begitu ya, dia harus visit gitu pada pasien itu, cuma diganti 25.000 sekali visit. Nah ini kan nggak adil. Kalau bapak itu tukang ledeng, taundang, yo kon delok, yo wis enteng, yo kon Bali, tak bayar 20.000, saya ditutup kunci Inggris, Pak. Tapi kalau dokter wis sekolah lawan, kok ming dibayar sak monten ngono lho. Ini ketidakadilannya di situ. Sehingga dokternya yo akhirnya berpikir gini, alah aku yo sak dermo gitu. Tetapi banyak dokter yang tidak melihat itu. Yang terpenting saya menyelamatkan orang. Sama dengan rumah sakit kami. Dapat duit, tidak dapat duit, layanilah dengan baik. Karena kalau you melayani dengan baik, rezeki akan datang. Gitu. Oke, ini sekarang sesuatu ini katanya ada isu ya, karena Pak Edi bicara soal BPJS ya. Ini memang ada isu, tapi ini harapan kita sih tidak terjadi ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi, ya tolong ini mestinya jangan sampai terulang lagi gitu kan? Iya, betul. Itu katanya ini sekarang BPJS itu kan dipuji ya bahwa sistem asuransi kesehatan di dunia itu paling bagus di Indonesia. Katanya gitu. Artinya semua penyakit di cover. Bayangin itu kalau yang cuci darah seminggu 3 kali juga oke. Terus yang diabetes mau minta alat suntiknya atau obat-obatannya juga tidak ada batasnya. Kanker juga di cover, kanker penyakit kanker bukan biaya mahal. Biaya mahal. Jantung. Semua ya. Padahal iurannya ya cuman murah. Itu kan 100.000 atau 70.000 atau berapa itu. Itu kan luar biasa. Pemerintah kita kan luar biasa ya. Tapi katanya ini ada yang seperti yang Pak Edi tadi katakan, yang tidak perlu diperlukan. Contohnya itu ada orang yang di sebelah kakinya itu ada yang namanya daging tumbuh kecil ya. Apa itu namanya? Kalau kita orang awam kan namanya kutil. Kutil tapi gede gitu apa namanya itu ya. Nah itu waktu bawa ke rumah sakit. Biasanya rumah sakit umum ya. Itu masuk dulu harus ke UGD atau IGD sekarang. Paling suka kan ganti-ganti istilah kan. Di Republik kita ini. Dulu namanya UGD, sekarang IGD. Nanti apa banyak ganti supaya keren tuh ganti istilah. Tapi itu ilmu kegagalan lagi. Nah sekarang dia begitu datang, ini harus dioperasi. Nah, herannya itu nggak bisa lakukan itu. Besok datang. Harus diperiksa darahnya komplit. Komplit periksa darahnya. Setelah itu, pada hari siap mau dioperasi, yang dilakukan, ini juga aneh gitu ya. Kalau orang awam bilang aneh. Dia tidak disuntik lokal, disuntik aja kakinya. Itu biasanya dulu kan begitu. Suntik lokal, ambil, jahit, selesai. Ini yang dilakukan adalah apa? Dioperasi penuh. Bukan itu. Dibius total. Bius total. Bius total. Katanya dari tulang punggung itu. Lumban apa itu. Suntik.
total. Sebelum itu di ronsen dulu jantungnya gimana. Ya, macam-macam. Nah, padahal cuman ya kecil. Nah, ini kan banyak yang ngomong, wah itu karena memang BPJS kan memberi kebebasan untuk melakukan pengobatan. Nah, kalau nggak ada yang diobati, kan duitnya nggak keluar. Iya, betul. Nah, ini ceritanya gimana ini? Pak Edi, apa betul menurut you? Gini Pak Rusmin, jadi dua pihak ini, BPJS itu pengennya bayarnya sedikit. Ya. Rumah sakit atau dokter pengen untuk duit akeh. Sama dengan sistem BPJS ini sebenarnya kalau dilihat undang-undangnya bagus Pak. Karena itu sistem kesehatan nasional. Dan itu mengcover orang mampu dan orang semua warga negara Indonesia tercover. Tetapi semua tujuan yang baik itu pasti ada kelemahannya. Nah, BPJS itu sebuah sistem asuransi publik yang sangat dominan di Indonesia. Rumah sakit itu harus mengikuti BPJS. Kalau enggak bisa di-cut. Kalau di-cut, ya bisa bangkrut, Pak. Gagal. Nah, makanya orang BPJS itu super power. Tetapi orang-orang dokter, bahkan wali kota, bupati itu melu nguri gitu. Ceritanya gini, kita tahu PAD, pendapatan asli daerah, itu terbesar seperti kota Magelang atau kabupaten itu dari RSUA. Ya, kita dapat PAD-nya 100 miliar gitu. Wah, itu 90% dari RSU. Milik berarti. Wah, makanya wali kota sama bupati ngasih rekomendasi, lurah, nek ana wargamu sakit jangan masuk di rumah sakit lain. Harus RSU dulu. Nek wis kebak ke rumah sakit lain dialirkan. Nah, itu semua itu adalah sebuah kegagalan. Tidak memandang sistem kesehatan yang sudah bagus ini, undang-undangnya sudah bagus, lembaganya bagus, mekanisme bagus, tetapi kita dirusak oleh orang-orang yang toksik ini. Nah, di BPJS juga sama. Kalau anggaran negara diperketat seperti sekarang ini, BPJS itu duitnya sidik, Yohan. Makanya dinas sosial seperti Pak Rusmin kemarin tahu kan, ada yang PBI yang iuran gratis itu tahu-tahu dipotong 11 juta di Indonesia. Nah, orang yang cuci darah itu pasien katastrofik namanya, pasien yang gawat. Ya melu keno. Nah, itu misalnya di Lestari ada yang cuci darah, tahu-tahu kartu BPJS-nya tidak aktif. Dia harus bayar 1 juta. Wah, nangis dia. Nah, kelemahannya begitu anggaran negara kepotong, ini BPJS pun ikut senengannya juga motong-motong. Makanya kualitas kesehatan kita tidak bisa dinilai baik. Karena apa? Ya karena semuanya itu anggaran. Nek dokter itu dibayar yang sesuai. Misalnya seperti di Malaysia Di Malaysia itu perawat itu contoh gaji yang paling murah itu 3.000 ringgit. Kalau dulu itu 1 ringgit 3.000 rupiah, gajinya 9 juta, Pak. Sekarang itu ringgitnya nilainya tinggi, 4.200. Nah, kalau dapat perawat yang paling bodoh aja 3.000, gajinya udah 12 juta. Makanya perawat di Malaysia itu jauh lebih teliti. Di Indonesia perawat murah, dokter juga murah, UMR. Makanya kerjanya juga nggak tenanan. Nah, ini yang salah siapa? Kegagalan sistem, Pak. Nah, kalau seperti tadi nggak mau gagal, sistemnya diperbaiki. Anggaran BPJS dipenuhi semua. Yuk jaga rakyat Indonesia supaya maju di tahun Indonesia Emas. Nggak boleh ada rakyat yang sakit.
Contoh di Tiongkok. Ya. Pemerintah Tiongkok itu mengajak masyarakatnya sehat, Pak. Ya. Sehingga ongkos biaya pengobatannya kecil. Ya. Di Indonesia, contoh pendidikan masyarakatnya tentang hidup sehat itu sedikit. Nggak ada anggaran, coba. Ya. Saya tanya Pemkot Magelang, ada nggak anggaran kampanye hidup sehat? Nggak punya. Nggak punya. Nah, ini kan lingkaran setan. Ya. Gagalnya itu bukan BPJS-nya jelek, enggak, atau dokternya jelek tuh enggak, ya. atau rumah sakit jelek tuh enggak. Ya. Ini sistem, Pak. Ya. Sistem ini bisa gagal kalau ada satu komponen di dalam unit itu tidak sempurna. Ya, Suatu contoh, makanya kita berdoa supaya Pak Presiden jangan motong anggaran kesehatan. Ya. Begitu anggaran kesehatannya dipotong, Ya. masyarakat yang kena sakit, gitu Pak. Anggarannya dilarikan ke MBG. Iya, ke MBG. Penyakitnya kan begitu. Pendidikan dipotong. Iya. Anggaran sosial dipotong. Anggaran kesehatan dipotong. Ya kita nih dipotong, semua dipotong-potong, ya akhirnya nanti jadinya gagal, Pak. Baik, Pak Edi. Sekarang masalah tadi you bilang perawatnya kerjanya kan ya karena gajinya kecil, wah mungkin jadi kurang bagus gitu ya, misalnya dibandingkan Malaysia atau Penang misalnya begitu ya. Nah, untuk mengatasi ini kan harusnya rekrutmennya bagus nih ya. Itu bagaimana sistem rekrutmennya Pak Edi di dalam merekrut perawat ya maupun ya perawat aja deh, itu bagaimana? Kualitas pelayanan itu nggak bisa lepas dari kualitas individu pada saat rekrutmen. Ya. Sama dengan partai politik, Pak. Kalau partai politik rekrutmennya orangnya anti korupsi, pasti partai itu nanti ditempatkan di DPRD, jadi wali kota, tidak akan korupsi, Pak. Ya. Maka proses rekrutmen itu penting. Ya. Nah, saya selama ini yang menerima karyawan perawat, itu atau bagianmu itu tetap saya, Pak. Pernah saya pasrahkan orang lain, hasilnya nggak karuan. Karena saya bisa membaca tipe-tipe orang ini pekerja baik atau enggak, jujur atau enggak, punya orang yang mudah mengeluh atau tidak. Saya punya tes gitu. Karena saya nggak mau nerima orang pegawai saya itu gampang ngeluh, Pak. Karena nek gampang ngeluh itu sama dengan kegagalan. Coba lihat orang-orang sukses itu kan nggak pernah ngeluh, Pak. Dikai kerjaan banyak, thank you. Sedikit, oke. Tambah beban berat, terima kasih. Nah, itu ditanamkan sejak awal. Kalau begitu, kan di organisasi kerja itu kan ada yang namanya SDM manager kan? Berarti kerjaannya dia lebih ringan. Lebih ringan. Dia hanya menseleksi administrasi. Kemudian tesnya itu ada beberapa, finally itu di tangan saya. Yes or no itu di tangan saya. Jadi setiap posisi-posisi yang akan terlibat langsung sama konsumen di mana di sini adalah pasien itu maka Pak Edi very serius untuk menghandle interview, harus ketemu. Betul. Dilihat bagaimana feeling you gimana gitu ya. Memang gitu. Karena gini, mungkin seseorang, saya misalnya nerima satpam nilainya lebih tinggi, lebih ganteng, lebih tegap, dibanding orang yang baru fresh graduate, nggak tahu apa-apa, orangnya biasa. Saya kadang-kadang pilih yang biasa itu. Karena orang ini, pertama saya tes itu tidak ngeluh. Dia mau belajar. Motivasinya tinggi. Sedangkan yang pintar tadi, lebih tampan, lebih ini, dia punya karakter sombong. Pasti tidak saya terima. Jadi Pak Edi ini menganut sistem untuk rekrutmen bahwa pelajaran yang bisa kita ambil menurut saya ini Pak Edi itu betul-betul care terhadap perusahaannya. Untuk SDM-nya pun, untuk posisi-posisi yang penting di dalam melayani konsumen atau pasiennya itu, maka Pak Edi tanpa mengurangi gengsi
beliau melakukan wawancara langsung karena Pak Edi yang pengalamannya tadi banyak, yang sudah banyak belajar dari kegagalan orang lain yang banyak ya. Betul ada ya. Ada lebih ya. Nah, itu jadi dia tahu betapa pentingnya SDM, sumber daya manusia kita di dalam organisasi kita. Maka beliau tuh juga mencari waktu ya. Kalau sudah rekrutmen, hasil tesnya tertulis sudah oke macam-macam, terakhir finally saya putuskan yes or no. Nah, ini saya kira tidak banyak yang dilakukan oleh perusahaan yang kita di Indonesia ini. Nah, biasanya kan kalau udah posisinya tinggi itu kan, wah ini urusan SDM, betul, dipasrahkan orang, personal management, kita kan yang lebih penting, seperti itu ya. Ternyata kunci suksesnya dari Pak Edi itu ada di situ juga ya. Jadi ini betul-betul saya kira very good. Kita lanjut Pak Edi. Itu masalah rumah sakit, ya. Bagaimana sekarang hotel? Kan ini rumah sakit sama hotel itu mirip-mirip lah sama-sama. Tapi hotelnya gimana? Kesulitannya atau kok bisa sukses sampai punya 3 hotel itu gimana ini? Jadi gini, kalau hotel itu saya belajar dari kalau saya tuh jadi customer hotel, misalnya saya bepergian. Itu saya selalu orang yang berpergian atau masuk hotel itu pasti punya tujuan, Pak. Entah saya rekreasi dengan keluarga, atau saya waktu kunjungan bisnis, atau saya leisure time atau apa. Itu tuh cuman gini, orang hotel itu. Saya melihat kenapa kok hotel itu banyak gagal. Orang pengen masuk hotel itu mesti pengennya kamar resik, kasur empuk, bantal enak, nyaman, pemandangannya ada. Yang terakhir makannya enak. Nek ono 3 unsur ini, parkirnya penak, diservis bagus, makanannya enak, pemandangannya oke. Yang terpenting itu bantal, Pak. Bantalnya ojo atos gitu. Kasur empuk, Pak. Maka saya belajarnya kegagalan orang tuh, saya pernah nginep di Budur itu, tempat tidur itu mendelong, Pak. Mendelong sih tinggu. Sakit pinggang. Buat saya buka mambu, Pak. Itu. Nah, ini hal-hal sepele yang membuat hotel itu gagal. Hotel gagal itu bukan karena marketingnya jelek, Pak. Tapi faktor-faktor sepele yang bisa membuat orang itu nggak kembali. Coba misalnya fasilitas oke biasa, tapi panganan enak ngangeni, Pak. Nah, ini malah itu balik, Pak. Maka seleksi kokinya juga harus bagus. Tadi you bilang soal marketingnya gitu kan, hotel itu. Lah sekarang kalau you punya hotel tuh cara bagaimana Pak Edi yang memarketinginnya? Kita ini kan ada sebuah paradigma baru, Pak. Paradigma baru itu apa? Ada perubahan siklus bisnis. Kita nggak usah repot-repot marketing sekarang, Pak. Semua itu sudah difasilitasi dengan TikTok, dengan Traveloka, dengan Tokopedia. Pokoknya platform-platform digital itu banyak sekali. Kita sudah nggak usah repot, masukin sana, yang penting you nyiapin. Nah, misalnya gini, customer saya itu lewat Traveloka, bolak-balik di situ bayarnya lewat Traveloka terus. Nah, saya cuma dopoi aja mereka, kasih bintang 5 ya di Traveloka. Siap bos gitu, gampang. Jadi saya nggak usah bengok-bengok, setiap customer itu ditekani. Diajak ngobrol, langsung bilang, di review bagus ya. Gitu. Karena di Indonesia itu sukanya tukang niru, Pak. Lihat hotel, asal bintang 5, wakeh banget itu, terus bagus, tanpa pikir panjang. Melu gitu. Itu marketing yang mudah, gampang, murah, anti gagal. Nah, you punya hotel, banyak review yang bintang 5. Banyak. Begitu. Cuman
didatengin minta tolong, tolong review bagus, siap bos, saya kasih teh hangat, atau es teh, wah, itu ya, teh hangat menjadi review yang bagus itu sempurna Pak. Ya, sempurna. Tapi kenyataannya memang you punya produk bagus kan? Yang kita semua orang tuh mungkin produknya bagus, cuman karena nggak pandai mensiasati jadi gagal Pak. Saya itu 2 resepnya, kualitas produk harus bagus, strateginya juga harus bagus gitu. Kalau restorannya gimana Pak? Nah restoran ini ada paradigma ini. Semua restoran itu kalau sudah umur 5-10 tahun masih menurun. Nah, gini. Misalnya kita punya bisnis restoran tuh sukses dari tanggal 1, tanggal 5. Yuk tahun ke-6, 7, 8, 9, 10 harus kamu rubah. Harus rubah. Rubah. Life cycle. Iya, life cycle. Nek saya dulu ngajari orang sukses tuh begini ya. Ada teman saya itu buka bengkel. Jadi kue sudah lari kenceng. Ya. Nah, nek kowe nggak ganti pelek gitu, kecepatanmu ming sakmono terus. Peleknya harus digedein gitu. Ganti. Atau nek orang ikan di kolam yang kecil tuh ketoke cili-cili begitu gede, wis mandek. Harus pindah kolam yang lebih besar. Bisnis juga gitu, Pak. Nah, saya juga merancang misalnya nih benua Pakelan itu sudah 10 tahun nih umurnya. Suksesnya udah tahun ke-6 dulu. Sekarang sudah menurun. Ya besok harus diganti. Nah, itu supaya life cycle-nya bisa jalan lagi. Jadi perkembangan bisnis di dunia Indonesia sekarang atau di dunia itu terjadi riset, Pak. Jadi ini apa? Saya menyebutnya paradigma. Setiap siklus itu ada paradigma yang berubah. Ya kita tahu sendiri lah, misalnya industri koran ya. Dulu wah enak tenan gitu, radio gitu ya. Sekarang menurun. Nah, itu harus dirubah. Ganti pelek namanya saya itu. Ganti penampilan, ganti ring supaya paraboliknya itu begitu mau turun, Pak. Ini ilmu parabola. Kita itu kalau bisnis anyar itu mesti dhuwur ya. Nanti sebelum turun, nek dinengke ya kowe turun bablas. Ini nek sudah sampai bawah, naik lagi susah, Pak. Saya selalu ngajari anak buah saya, begitu ini naik, terus kemudian turun, ini di stop di sini, di sini naik lagi. Nanti akan turun lagi, tutup lagi, ganti pelek lagi, naik lagi. Itu selamanya akan berkembang. Tapi nek you bikin warung, terus kemudian sudah rame, dinengke ngono terus, pasti tutup. Harus ganti pelek, ganti suasana. Itu ilmunya misalnya contoh ya, apa Matahari atau Indomaret atau toko apa, susunannya itu ubah-ubah. Coba nih kita buka warung di sini ya. 10 tahun ya ngono terus. Padahal mereka itu ilmunya gampang. Toko misalnya iki cat di sini ya. Nek wis 3 tahun catnya pindah kono. Jadi seolah-olah toko ini hanya terus. Itu ilmu pasar bubrah mau kodak gado saya nggak tahu, tapi memang begitu. Saya juga gitu, Pak. Satpamnya di sini. Besok saya pindah di sana. Atau apa ya? Kaca, lukisan gitu. Ini saya 20 tahun yang lalu lukisannya ini tetap di sini gitu. Harusnya nanti dipindah. Nah, ilmu pindah-pindah ini sebenarnya sesuatu yang energi gitu. Energinya itu bisa menjadi siklus lagi. Karena kita ini kan orang energi ya. Jadi mindset, energi. Saya tuh senang dengan hukum alam, Pak. Misalnya seseorang tuh pakai hukum law attraction, ya, vibrasi. Kita itu menarik uang. Nah gitu. Kalau kita suka menghina uang, biasanya uang itu nggak mau dekat kita, gitu. Makanya law attraction. Juga ilmu misalnya
perubahan. Ya. Kita itu kan nggak bisa perubahan. Juga ilmu mengalir. Ya. Saya Pak, kemarin itu mencoba, saya nyumbang sebuah sekolah. Ya. Wah, nilainya miliaran tuh. Ya. Saya wakafkan gitu. Ya. Saya baru belajar. Ya. Kalau saya hilang sak miliar karena saya sumbangkan, sing mlebu piro? Oh iya. Ya. Nah, setiap saya nyumbang itu saya selalu meningkat. Jadi dulu nyumbang 1 juta lagi abot. Sekarang enteng banget gitu. Jadi saya pernah nyumbang 20 juta. Rasanya abot. Tapi kok ngalirnya lebih cepat gitu. Okay. Nah, kemarin saya uji coba nyumbang tuh tanah dan bangunan tuh 1 miliar, Pak. Di Kalinegoro. Itu saya sumbang, saya bikin TK NU di situ. Saya sumbangkan karena dekat sebelah masjid. Itu saya sumbangkan sekolahnya kelas hotel gitu. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dalam batin saya itu, nek aku nyumbang orang atau nyumbang itu 20 juta itu terasa kecil gitu. Karena saya pernah nyumbang 1 miliar. Coba bayangin kalau orang pelit itu kaya tapi pelit, nyumbangnya memang 100.000-an terus. Aku nyumbang 10 juta mesti kampatan. Betul. Tapi nek gue pernah nyumbang 1 miliar, nyumbang 10 juta itu terasa kecil. Betul. Jadi itu ilmu perputaran, hukum alam itu. Kalau air itu nggak berputar, itu pasti uget-uget, hijau gitu ya. Duit juga sama, Pak. Nemeng disimpan di bank, kekayaan kita ya, kita nggak akan bisa itu jadi berkah gitu loh. Itu jadi penyakit gitu. Jadi ilmu tuai dan tabur tuai itu sebenarnya dasar dari ilmu perputaran. Karena hukum alam itu ada 16, Pak. Banyak. Hukum sebab akibat misalnya, kue menyebabkan kebaikan masih akibatnya baik. Nah, kue menyebabkan jengkel gitu ya akibatnya elek gitu ya. Ilmu perputaran. Nah, gitu, Pak. Oke, Pak Edi, saya terima kasih sekali ya. Waktunya sudah hebat, pengalaman Pak Edi demikian luar biasanya. Sebelum kita tutup pertemuan kita, wawancara kita ini, kira-kira Pak Edi, apa yang ingin you sampaikan kepada generasi di bawah kita? Kita kan generasi usur nih generasi kita yang akan stok lama. Stok lama. Ini apa pesan-pesannya supaya Indonesia itu jangan sampai dipandang enteng, tidak dipandang sama dunia luar negeri ya. Itu apa pesannya Pak Edi? Gini, kita ini harus mendasarinya dengan mindset, Pak. Kita mindsetnya adalah kita bangsa yang unggul. Kita itu orang yang diciptakan Tuhan itu pasti bisa. Coba bayangin, burung saja bisa cari makan, kok masa jadi manusia nggak bisa cari makan. Mindsetnya itu kita harus bertumbuh, anti gagal, dan harus finish dengan sempurna, dengan baik. Karena maaf ya, banyak orang kita meskipun dulu tentara, pengusaha, guru, hidup tuanya pada susah, Pak. Jadi orang itu pasti tua. Nah, maka saya punya prinsip, kalau kita itu lahir miskin, itu bukan salah kita. Saya pun lahir miskin. Tapi nek menjadi tua miskin, itu salah Anda. Kenapa dikei otak, dikei tangan, dikei sempurna kok jadi tua kok miskin? Jadi kaya itu bukan dosa ya? Bukan. Malah harus, Pak. Oh, harus kaya. Harus kaya. Karena you diberi kemampuan yang sangat luar biasa sama Tuhan. Kok tua jadi tukang ngemis, maaf ini ya, minta tolong, merasa minta dikasihani, itu salah. Itu. Tetapi sesuatu yang sudah terjadi tidak bisa balik, Pak. Maka itu ditanamkan sama sejak muda. Kamu kalau lahir miskin bukan salah kamu. Tapi kalau kamu menjadi tua miskin, itu salah kamu. Kalau itu dipegang, pasti tuanya minimal hidup sejahtera. Karena hidup sejahtera itu tidak perlu mewah-mewah. Oke, Pak Edi, terima kasih.
Saya dan teman-teman sangat terinspirasi dari jalannya kehidupan you ya. Terima kasih sama-sama. Ya, semoga kita jadi orang yang sukses. Yes, ya, oke. Masih Pak Edi. Sampai ketemu lagi. Oke.